Hai, selamat datang di Temen Mobil. Nah, di belakang gue sudah ada BYD M6. Di sini gue mau test drive mobil ini. Nah, kemarin pas di gas itu yang mau test drive itu rame banget. Nah, di sini gue mendapatkan kesempatan langsung dari BYD BSD yang dimana gue akan test drive mobil ini. Penasaran gimana test drive-nya? Saksikan terus di Temen Mobil. Nah, sekarang gue sudah di dalam mobil BYD M6. Nah, kesan pertama ini jujur aja pas masuk tuh enaknya adalah gue kira tuh dia nggak commanding gitu kemarin kan. Ternyata ini kan bisa diatur kan elektrik untuk kursinya sendiri. Jadi tinggal gue tinggihin gitu ya kan. Jadi berasa lebih commandingnya gitu. Terus secara visibilitas ini menurut gue cukup gede banget. Kenapa? Karena ini kan mobil MPV gitu kan. Jadi visibilitasnya gede. Berasa kalau kita mau bawa mobil ini pun jadi lebih pede lah gitu. Nah, tapi yang gue suka adalah untuk setirnya. Ini menurut gue cukup nyaman. Jadi kayak berasa bawa sedan lah ibaratnya. Nggak enteng banget dan juga nggak berat banget gitu kan. Mungkin tadi kita set tadi di normal gitu. Tapi mungkin kalau kita set di sport, mungkin nanti akan berasa lebih berat untuk dari sisi setirnya gitu. Nah, terus enak ya, dia sudah ada ventilated seatnya. Jadi saat kita masuk ke dalam, joknya tuh bisa dingin gitu. Nah, pengaturannya ada di dalam sininya. Nah, pengaturannya tuh kita cek ke ventilated seat, nanti tinggal dinyalain. Nah, nanti bisa diatur mau kiri kanannya mau yang dingin atau cuman kanan aja, khusus pengemudinya. Jadi sih ada 2 level, dia level 1 sama level 2 gitu. Jadi pas masuk kalian tuh di luar panas kan, tinggal nyalain terus kasih ventilasi seatnya nyala, wah dingin sih. Jadi ini nyaman banget pas kalian berkendara gitu. Terus kurang lebih dari sisi interior dashboardnya menurut gue cukup simple ya gitu kan. Mungkin nggak terlalu mewah banget tapi cukup simple lah. Tapi menurut gue ini oke gitu. Walaupun memang karena harusnya mobil listrik tuh terkesan interior yang futuristik lah atau apa, tapi menurut gue untuk si BYD M6 ini secara interior masih oke lah gitu. Nah, saat kita berkendara ini yang tadi gue bilang commanding gitu kan. Kalau kita tinggal dinaikin aja kayak di sini, tinggal dinaikin aja atau mau diturunin juga bisa gitu. Jadi terkesan tuh enggak kemarin kalau gue bilang nggak commanding gitu kan, tapi ini oke kok, masih oke untuk dari sisi kursi pengemudinya gitu. Nah, terus secara performance nanti kita akan coba untuk mode sportnya. Dia kan ada 3 mode, itu mode eco, normal, sama mode sport. Jadi kita bisa nyobain juga nanti pas di jalan lurus gimana sih performance saat dia si mode sportnya. Oke, dari sisi fitur BYD M6 menawarkan cukup banyak fitur yang berlimpah. Yang pertama, BYD M6 memiliki panoramic roof yang cukup gede dan bisa dibuka penutupnya secara elektrik. Di konsol tengah sudah ada wireless charging. Untuk head unitnya pun sudah bisa putar-putar vertikal maupun horizontal. Dan di head unitnya untuk pengaturan AC-nya sudah bisa diatur dengan 3 jari sehingga memudahkan kalau mau mengatur AC sambil berkendara. Nah, selama perjalanan ada hal yang perlu diadaptasi, yaitu dari sisi pengereman, karena memang remnya agak cukup sensitif. Jadi yang belum biasa mungkin akan terasa nggak nyaman. Jadi memang perlu dibiasakan untuk dari sisi pengeremannya. Nah, sekarang gue bersama dengan Tiara. Halo Tiara. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Nah, Tiara ini adalah sales dari BYD BSD Arista. Ya. Nah, Tiara, gue mau nanya mengenai mobil ini, boleh nggak? Boleh dong. Nah, ini harganya berapa sih untuk BYD M6 ini? Nah, kalau untuk M6 kita ada 2 tipe. Tipe pertama itu standar. Harganya itu di 379. Dan kalau untuk tipe superiornya, dia ada 2 lagi nih. Mau yang captain seat atau 7 penumpang. Kalau yang 7 penumpangnya di 419 dan captain seatnya 429. Sembilan. Ya. Oke. Nah,
kira-kira buat teman-teman kalau mau beli mobil ini ada benefit apa nih kira-kira? Nah, kalau untuk benefitnya si M6, kalau beli M6 itu dapat portable charging pasti, V2L, kemudian kaca film SKKB ya, tapi kalau untuk kaca filmnya paling untuk benefit M6-nya itu. Dan waranti itu pasti ada ya. Waranti baterai di 8 tahun atau 160.000 km, kemudian waranti vehicle-nya itu dia di vehicle itu 6 tahun. 6 tahun? Iya. Di berapa kilometer? 150.000 km. 150 km. Oke. Nah, kira-kira kalau buat teman-teman mau test drive nih, hubungin Tiara kah, langsung datang aja kah, atau nanti gimana? Kalau untuk test drive boleh langsung hubungi Tiara atau bisa langsung datang ke BYD Arista BSD, langsung ketemu sama Tiara juga bisa. Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira nih kalau dia ada customer dong minta ada dong bonus atau apa gitu, tuh gimana tuh? Nah, kalau itu langsung japri aja ke Tiara. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau dapetin bonus lebih atau apa bisa langsung nanti ada di bawah deskripsi. Oke, Tiara, thank you. Oke, makasih. Nah, tadi kita sudah nyobain mobil ini. Kesannya memang ini seru banget karena ini mobil MPV listrik pertama yang 7-seater. Jadi nyobainnya seru, dan juga untuk secara sport modenya tadi performanya cukup oke. Dan yang pasti ini kabinnya nyaman banget dan cukup kedap. Jadi untuk kursi pengemudinya cukup commanding lah ibaratnya. Yang pasti ini juga stabil karena ini ground clearance-nya kecil. Menurut kalian nih, kira-kira dengan mobil ini dan harga segitu worth it gak nih? Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa banget untuk share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.